Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah tentang yang terjadi ke depannya di hidupmu. Kira-kira hal baikkah atau bagaimana ya ke depannya? Aminkan yang baiknya, dan kalaupun ada yang buruknya dipakai untuk introspeksi agar hal itu tidak terjadi. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana koneksi darimu ke depannya. Oke, kita lihat ya. Kayaknya ada yang kartu terbuka tadi ya. Nggak ada ya. Oke. Kita lihat ke depannya bagaimana situasi dan kondisi. Ada the Adjustment, wow, Five of Cups, ada the Strike ya. Energinya ya. Ada beberapa yang saya rasakan di sini, kondisinya lagi galau, pusing, mumet, stres ya. Ataupun mungkin tekanan mental, terkoneksi dengan orang toksik, nggak ada duit, rezeki seret, atau bahkan mungkin nggak punya penghasilan sama sekali, padahal ada hutang tapi nggak ada pemasukan ya. Dan mungkin juga ada yang sakit ya. Ini masalah-masalah kamu. Dikarenakan ya itu kondisi kamu yang lagi tidak memungkinkan ya, yang mana terkoneksi dengan orang-orang yang tidak pantas bersamamu, dan akhirnya ya harus kamu tanggung akibatnya sendiri. Dimana ketulusanmu, saya merasakan energinya di sini dibalas dengan pengkhianatan ataupun mungkin penipuan ya. Dimana pada saat kamu bahagia mereka datang, pada saat kamu sedih susah-susahnya mereka pergi, bye gitu. Jangankan mau bantu ya, noleh aja ogah gitu. Jadi ya kamu harus berjuang sendiri untuk dirimu ya. Di percintaan mungkin kamu yang berjuang sendiri ya, ataupun kamu dicampakkan, playing victim, kamu terkoneksi dengan narsistik ya, dibilangnya bahasa-bahasanya keluar kayak kamu itu tidak dihargai ya. Terus juga kamu selalu yang salah ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena saya di sini ambil energi yang paling tinggi ya. Kalaupun mungkin kondisinya Kak Ica, hubungan saya baik-baik aja dan pasangannya, berarti readingan ini bukan untukmu. Jangan dipaksakan ya. Karena saya mengambil energi paling tinggi sesuai tema kita ya, dimana kondisimu ke depannya. Dimana kondisi saat ini itu adalah pembelajaran untuk ke depannya. Kamu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktumu untuk orang-orang yang salah. Ya, saya lihatnya seperti gitu. Kenapa? Karena kamu mengambil pelajaran di mana, wah ternyata sakit sekali ya kalau ada pengkhianatan. Wah ternyata orang yang model kayak gini tuh hanya untuk memanfaatkan. Jadi kamu tuh belajar dari pengalaman di mana saat ini kamu rasakan.
ya. Bicara tentang cinta, ya, pengkhianatan, keuangan yang seret, terus karir yang mungkin anjlok ya karena mungkin perusahaannya kolaps, ataupun mungkin tempat kerja kamu memang PHK, ataupun memang kamu resign ya, ataupun mungkin ya kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik gitu. Dan akhirnya ada beberapa yang mungkin pikir-pikir terus dengan kondisi kamu yang lagi drop gitu ya, dan akhirnya kesehatan terganggu ya. Ini bisa dari segi mental, bisa juga dari ya sakit fisik gitu. Jadi sakit mental dan sakit fisik ya, dimana banyak sekali tanggungan, banyak sekali beban yang harus kamu tanggung sendiri. Dan saya merasakan energinya dimana kamu akan mendapatkan karma baik dari hidupmu ya ke depannya. Jadi jangan takut pernah melakukan hal-hal yang baik. Karena saya merasakan energinya di sini orang baik akan mendapatkan karma baik ya. Hukum sebab akibat itu selalu ada, hukum tabur tuai itu selalu ada. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu macam, aduh Kak Ica, saya lagi nggak ada duit ya. Cari solusinya, bukan menangis, meratapi, ataupun ngeluh-ngeluh. Solusinya apa? Fokus pada solusi, pasti semesta akan menunjukkan jalan. Dan ini terjadi di mana kondisi ke depan kamu akan meraih kesuksesan secara fisik, mental, dan finansial. Saya merasakan seperti itu. Kesuksesan dalam artian setidaknya lebih baik ketimbang tahun kemarin gitu. Tahun ini adalah pelajaran di mana kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di mana kamu pernah lakukan di tahun kemarin tuh ya. Ada yang mungkin kondisinya saya lihat sudah membaik ya. Ada juga yang barusan mau membaik. Kamu ulangi lagi dari nol ya. Kamu benahi semua kekurangan-kekurangan kamu, pola pikir kamu ya. Di sini ada Queen of Swords, ada Page of Wands ya. Kamu betul-betul banting setir ya. Ada yang mungkin jadi konten kreator sambil jaga anak, sambil ngurus rumah ya. Karena ya nggak bisa keluar, nggak bisa kerja di kantor ya. Tetapi ya itu tetap ada peluang ya. Karena kamu sudah nggak gengsi lagi. Kamu berjuang untuk dirimu dan akhirnya apa? Cuan pun ada. Perlahan-lahan hutangmu lunas ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu juga tertatih-tatih, tapi setidaknya ada saja rezeki. Karena pikiranmu positif dan tadi karma baik yang semesta berikan kepadamu, di mana saat ini kamu mendapatkan itu ya ke depannya. Ataupun mungkin kondisinya sekarang sudah lumayan. Kamu punya tabungan, hutangmu lunas. Karena ada beberapa yang energinya cepat, energinya lambat ya. Tetapi kamu menyesuaikan saja ya, karena setahu saya di sini kamu kedepannya akan mendapatkan karma baik ya. Dari readingan ini kamu percaya atau tidak percaya, hidupmu akan jauh lebih baik ya. Yang penting intinya kamu harus belajar dan harus juga ada action ya. Belajar dari pengalaman. Oh, kalau ke situ salah, berarti saya harus ke jalur yang sebelahnya lagi. Jangan masuk ke jalur yang salah lagi gitu. Dan memang saya lihat godaan banyak ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh empatinya sangat tinggi. Ya. Jadi hati-hati dengan koneksi orang toksik yang mana berpura-pura pada saat kamu sudah jauh lebih baik kehidupan kamu. Karena ada yang saya lihat mau datang kembali masuk dalam hidupmu pada saat kamu sudah baik-baik saja. Ibaratkan gini, kamu itu pada saat badai di tengah lautan, kamu tuh ditinggalkan gitu. Tetapi pada saat kamu sudah selamat ya, terus tiba-tiba mereka ketemu lagi di daratan, langsung hai sahabatku gitu, mau merangkul lagi, padahal dia nggak lihat, padahal waktu kamu sudah sekarat mana mereka mau bantu gitu. Tapi pada saat mereka lihat, wah ternyata kamu tuh tangguh karena kamu bisa selamat dari badai itu, wah ini bukan orang biasa nih ya, saya harus berteman dengan dia. Atau ya setidaknya kamu kuat, berarti kamu bisa lindungi saya. Nah ini orang itu merasa seperti gitu, dimana dia tahu posisimu sudah jauh lebih baik, sudah jauh mungkin dari segi finansial sudah lebih up ya, sudah berbenah, dia datang. Ini bisa dari pasangan yang mana mungkin dulu pada saat kamu gak punya duit, mereka datang gitu. Ataupun mantan ya. Karena apa? Dia merasa kamu sudah jauh lebih baik, kamu bisa membantunya. Ya kita silaturahmi aja deh ya. Nah ini ada seperti gitu. Padahal sebenarnya maksudnya beda, maksudnya lain.
ya. Dia masih mau lihat apakah kamu masih sepolos dulu, apakah kamu masih sebodoh dulu, yang mana bisa dimanipulatif dengan kata cinta, kata sayang, kata I love you, ya. Tapi saya lihat di sini kamu belajar ya, di mana ya ngapain dengan kamu gitu. Saya sudah tahu topeng kamu dengan kondisi saya terpuruk, saya tahu dan saya berterima kasih kepada semesta bahwa semesta dengan kondisi terpuruk saya bisa tahu bahwa siapa orang-orang yang betul-betul tulus dan siapa orang yang betul-betul modus ya di sini. Wah, ini keren ini ya. Jadi mungkin di awal kamu akan merasa aduh kenapa Tuhan ya sampai kamu menjudge diri sendiri atau menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi sekarang pada saat semesta mengangkat derajatmu ke depannya ya, kamu akan tahu bahwa oh ternyata cara semesta itu baik, di mana dia jatuhkan saya dulu supaya saya bisa melihat gitu. Inilah orang-orang yang toksik, inilah orang-orang yang tulus ya. Di sini ada Ace of Pentacles, saya lihat cita-citamu akan berhasil ya. Apa yang kamu inginkan bisa kamu gapai ya. Kamu orangnya menjadi sosok pemimpin ya, di mana ada ketegasan dan kamu berani untuk berkata tidak. Kemarin kamu gak enakan, aduh gak enakan, udah deh iya aja gitu. Sekarang ke depan kamu lebih tegas, kamu lebih santun, lebih tenang ya. Wow, ini keren nih ya. Karena itu kamu ibaratkan sudah lebih dewasa dalam bersikap, berucap, bertindak ke depannya. Dan tidak mengizinkan siapapun yang masuk dalam hidupmu untuk mengganggu kenyamananmu, untuk mengganggu kamu kestabilan kamu, terutama dalam hal keuangan. Jadi ada beberapa yang mungkin mau minta bantuanmu ya, pinjam duit, kamu udah berani berkata aduh minta maaf ya, lagi kosong ya. Kamu nggak peduli mereka membicara wah dia pelit lah, dia inilah, dia itu, kamu nggak peduli ya. Karena ada beberapa orang yang tidak tahu diri, belum bayar hutang mau pinjam lagi nih ya. Tetapi ya itu, kamu akan menstabilkan keuanganmu. Dan mereka merasa bahwa rezeki kamu, ada beberapa yang melihat ya, wah rezeki kamu nih lebih baik ya, kok kamu tenang-tenang aja tapi rezekinya banyak ya. Nah ada yang banyak yang iri juga. Nah ini hati-hati, karena akan ada fitnah, di mana mungkin dia jadi simpanan, mungkin uang itu karena dari money laundry ya, pokoknya macam-macam tuduhan-tuduhan itu. Ya, jadi kamu harus siap-siap untuk dimana pada saat kamu sudah semakin tinggi pohon ya, semakin banyak badainya gitu. Jadi kamu nggak usah terlalu menanggapi kata-kata yang tidak benar, ya. Karena saya lihat di sini kamu akan lebih up dari mereka yang toksik ya. Kamu akan introvert ya, tetapi introvertnya bukan untuk menyendiri kayak orang depresi, tidak. Ya mungkin orang melihat kamu depresi karena kehidupan kamu yang glamor, tiba-tiba kamu lebih ingin sendiri gitu ya. Yang mana kumpul-kumpul dulu ya. Sekarang sudah beda ya. Mungkin mereka ada bicara-bicara bahwa wah dia tekanan mental, dia depresi, dia ini, padahal dia tidak tahu bahwa kamu lagi produktif, kamu lagi cari cuan. Dengan kesendirianmu, kamu lebih tenang ya. Nah ini, dan terhindar dari orang-orang toksik yang hanya menyepelekan kamu. Saya merasakan energinya di mana, yaitu pada saat prosesnya mereka cibir-cibir gitu kan. Tetapi pada saat hasilnya baru mereka datang ya, di mana wah ternyata kamu udah sukses dengan bahasa-bahasa yang penuh-penuh pengharapan dan sangat memuja-memuji ya keberhasilanmu, karena mungkin kamu bisa beli mobil, bayar rumah, sekolahkan anak, hidupmu lebih cantik, ganteng, seksi ya. Terus juga ya yang pastinya mungkin ya kendaraan baru lah ya. Hidupmu lebih mentereng, lebih tenang. Nah itu makanya mereka datang ya, karena ya setidaknya siapa tahu kamu bisa membantu mereka. Tetapi ya itu, kamu lebih memilih kebahagiaan diri sendiri dan kecukupan ya. Artinya kamu merasa bahwa diriku adalah diriku gitu. Kalau saya membantu ya karena saya mau, bukan karena keharusan saya membantu gitu ya. Dimana ya kamu ikhlas untuk membantu, tapi kalau kamu mau dan kamu mampu, bukan karena disuruh, bukan karena kewajiban ya. Jadi kamu fokus ke dirimu dulu, kebahagiaanmu ya, kewarasanmu, karena saya lihat di sini memang kerja sendiri tuh emang susah ya, ketimbang gotong royong. Tetapi kalau gotong royong dengan orang toksik ngapain gitu, bikin makan hati ya. Bukan kita ditopang ke atas, tapi malah kita digiring untuk dijatuhkan dari sisi fisik, mental, dan keuangan ya, dengan cara nggak bisa, jangan, ragu-ragu, jangan dong gitu. Akhirnya kamu nggak bisa
naik ke puncak. Nah ini kamu sendiri ya memang agak tertati-tati, sendiri capek, tetapi kamu bisa sampai puncak. Ya, pada saat kamu sudah sampai puncak, baru mereka lihat ternyata wow, kamu bisa ya. Nah ini, jadi mereka minta pertolongan untuk, ayo dong angkat aku sampai di puncak juga dong. Nah ini, tapi kamu merasa lah, ngapain mau diangkat-angkat atau ditarik, kamu jalan sendiri gitu ya. Saya aja capek jalan sendiri gitu. Kamu berani menolak. Ketimbang dulu, oh iya, mari sini saya topang kamu gitu. Pada saat mereka di atas, malah lupa kamu yang di bawah. Karena kamu belajar dari pengalaman, dimana mungkin kamu berkorban untuk mereka dari uang, tenaga ya, tapi masih dicerita-ceritain jelek, gosip-gosip jelek ya. Nah ini, jadi kamu lebih mementingkan diri sendiri dalam tanda kutip, memberikan perlindungan ya. Bukan bicara egois mementingkan diri sendiri, tetapi ya itu, kamu memberikan perlindungan untukmu, dimana kamu harus cukup dulu untuk bisa membantu orang. Kalau kamu kurang ngapain gitu? Kita harus cukupkan diri kita dulu, kita sehat dulu baru bisa membantu orang. Bukan kita sakit baru kita bantu orang ya. Nah ini, jadi kamu lebih fokus pada dirimu, kebahagiaanmu. Ya saya lihat di sini ke depan kestabilan dari finansial, yaitu tabunganmu ada, ataupun mungkin kamu lunasi hutang ya. Terus juga kamu lebih bahagia, lebih enjoy ya. Ada beberapa yang kalau sudah berpisah, dia meninggalkanku, dia ya sudah, biarkan aja gitu. Kamu tidak akan menangisi orang yang pergi meninggalkanmu. Kenapa? Karena saya merasakan energinya kamu akan berfokus pada orang-orang yang sayang kepadamu ya. Jadi orang yang tidak sayang kamu, yang ngapain saya mau urus, ngapain saya mau sayang kamu, atau ngemis-ngemis cinta, nggak ada ya. Saya fokus pada orang-orang yang memang betul-betul menyayangiku ya. Dan ya, kamu lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih sehat. Karena apa? Toksik dalam pikiranmu ataupun energi-energi negatif itu yang tertular dari orang lain itu akhirnya hilang. Ya walaupun mungkin ada sakit-sakit biasa lah ya, tetapi setidaknya tidak kayak dulu ya. Bahkan hidupmu lebih fresh, auramu terpancar ya. Mungkin kemarin kamu jerawatan, mungkin kemarin kamu kusam ya, sudah pakai skincare apapun ya, tapi akhirnya gagal. Tapi pada saat pikiran kamu tenang, pikiran kamu damai ya, itu hilang, wajahmu cerah. Terus juga jerawat-jerawat ataupun penyakit kulit, gatal-gatal dan lain-lain, alergi ya, itu berangsur-angsur pulih, sembuh ya. Itu karena apa? Tekanan dari dalam. Dimana mungkin selama ini kamu berobatnya dari luar, pengobatan dari luar, padahal sebenarnya kamu sudah mengabaikan pengobatan dari dalam. Pada saat hidupmu tenang, damai, akhirnya kamu sembuh dari penyakit-penyakit itu. Yang mana mungkin jerawatan sudah 10 tahun gak sembuh-sembuh ya, ataupun migrain sudah lama ya. Tapi pada saat pikiranmu tenang, pikiranmu damai ya, malah badan kamu enteng ya, hidup kamu lebih enjoy, rezeki lancar ya, kamu dihormati, kamu betul-betul menarik orang-orang yang betul-betul sevibrasi, yaitu orang-orang yang menyayangimu. Dan orang-orang yang tidak sevibrasi akan terpental atau pergi meninggalkanmu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah kenapa mereka meninggalkanmu, karena mereka tidak pantas untukmu. Jangan pernah menangisi orang yang tidak pantas, karena dirimu berharga ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kedepannya ya, dimana ada kamu lebih memilih produktif ya, membangun kekayaanmu dan kebahagiaan dan juga kesehatan. Jadi kamu dapatnya 3 bonus dari karma baikmu di masa lalu, dari sisi kekayaan, finansial, kebahagiaan, dari sisi mental, jiwa, dan dari sisi fisik, yaitu kesehatan ya, fisik, mental, kesehatan mental dan fisik. Jadi jangan takut, karma baik ada untukmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, karma baik untukmu, dan terimalah berkat semesta kepadamu. Ingat, semesta mendukungmu, semesta memberikan yang terbaik untukmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, itu adalah sesuatu yang harus kamu syukuri, karena semua itu baik ya. Semua itu baik, apapun itu, hal baik atau hal buruk, semua itu baik ya. Jadi selalu menanggapi hal itu dengan hal positif, supaya hal-hal positif lainnya datang ya. Kalaupun negatif berarti itu pembelajaran ya. Itu positif karena kamu belajar untuk penuntunmu ke depan lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.